semuanya, jumpa lagi dengan saya Dr. Haryo Bagus Birawan. Saat ini saya masih berada di kapal yang sama kayak kemarin karena saya di sini tidak sebentar, saya mengambil kesempatan untuk keliling-keliling di kapal ini, bahkan saya sempat menginap juga. Ya. Dan kemarin kita sudah membahas tentang chapter 12 ya, dimana di chapter 12 itu ada informasi dari saya tentang yang namanya rekam medis dan informed consent. Memang saya nggak bicara banyak di situ, tapi saya hanya bicara secara singkat saja, nanti bisa Anda lihat sendiri. Nah, ini mungkin edisi pertama saya mungkin ya, saya membawa seorang tamu, teman saya, sahabat saya. Halo bro, apa kabar lu? Yes. Dia adalah seorang pelaut yang bekerja di kapal ini. Oke, langsung saja kita tanya sama orangnya. Coba, lu di sini udah lama lu kerja? Ya, halo semua. Jadi saya di sini, saya apa gua nih? Kenalin dulu siapa. Ya, perkenalkan, nama saya Ki Agus Afandi. Saya pengalaman di laut itu sekitar 8 tahunan lebih ya. Udah 8 tahun lo ya? Ya. Mantap. Jadi saya di sini sebagai mualim 2. Tugas utamanya itu megang alat navigasi. Kemudian ada tugas tambahan itu medical officer. Jadi saya yang mengatur semua obat-obatan di atas kapal. Oh gitu. Begitu, kurang lebih begitu. Lu supaya bisa kerja di sini nih dulu sekolahnya apa? Oh ya, background pendidikan saya itu backgroundnya memang pelayaran begitu. Oh, pelayaran. Ada jurusannya nggak sih di pelayaran tuh? Kalau untuk officer mualim itu ya berarti nautika kapalnya. Nautika. Mualim itu apa? Mualim Kayak wakil kapten gitu atau mualim itu bisa dibilang navigator ya. Jadi bawahannya nakoda. Oh, bawahannya nakoda. Ya, gitu ya. perwira. Tapi di sini nanganin ini juga, nanganin apa? Apa di sini sebutannya hospital ya? Hospital ya. Hospital ya. Ya, bagian obat-obatan. Karena nggak semua kapal punya hospital. Oke, jadi untuk di kapal sebutannya mungkin bukan klinik, tapi mungkin hospital ya. Ada beberapa yang bilang itu klinik, infirmary. Ya, infirmary kalau di kapal ini kebetulan dipanggil disebutnya adalah hospital. Ruangan hospital disebut. Oh, dan untuk menjadi medical officer ini harus dari nautika atau ada surat penugasan lah ibaratnya? Yang saya tahu dok, jadi memang sudah diatur mualim 2 selain navigasi ya obat-obatan begitu. Oh gitu. Ya. Oke. Terus kalau untuk ruangannya ada di sebelah mana? Ruangannya ada di bagian bawah, nanti dokter saya bawa. Oke. Ya. Ini sambil kita ngomong, nantinya ada gambar-gambarnya ya yang kita ambil dari ruang hospital. Ya. Selama lu tugas jadi apa? Jadi apa istilahnya medical officer ya? Iya. Nah, selama lu tugas jadi medical officer ada masalah medis apa yang paling banyak? Biasanya yang paling sering itu seperti diare, sakit panas, batuk, pilek begitu. Dan juga kadang kelalaian kerja jadi banyak luka begitu. Kelalaian kerja ya kayak misalnya koki nih kena pisau atau sedang kerja di luar lagi perawatan kapal kena benturan apa gitu, jadi ya paling luka-luka ringan begitu dong. Oke, nanti mungkin di video berikutnya kita akan bicara dengan si kokinya itu ya. Jadi biar bisa lebih relate lah. Nah, untuk sekarang gimana cara lu ngatasin apa memanage ruangan hospital tuh gimana? Nah, itu dok yang mau saya tanya ini langsung ke dokter nih, mumpung ada dokter di sini ya kan. Jadi yang mau saya tanya itu sebenarnya standarnya ruangan untuk ya bisa dibilang untuk berobat atau apa ya, di sini disebutnya hospital gitu, ruangannya itu standarnya baik itu seperti apa itu dok? Oh, kebetulan nih Bruce Walt semua.
Nanti nanya lagi brosur apa? Brur and semuanya penghuni bumi. Paham ya? Kebetulan ada itu pertanyaan beliau ini ada di chapter 28 kalau nggak saya ingat. Bentar ya. Nah, benar. Preparing sick quarters. Jadi ini adalah sebuah apa ya? Pedoman lah. Ini dari buku IMO, ya, International Medical Guide for Ships. Seperti di video-video sebelumnya, kalau misalnya Mas mau atau mungkin yang lain di rumah mau, itu ada di video saya yang pertama. Oh gitu dong. Nah, ada di video saya yang pertama di dalam deskripsinya. Oh. Nah, lu tinggal klik aja, download, dan deh. Karena memang ini harusnya ada sih di atas semua kapal. Ini buku yang ini buat IMO kan? IMO. Iya, bukan IMO, bagus, tebal begini nih. Ya, cuman kalau untuk ukuran saya ini harus pakai kacamata nih. Baik. Oke, jadi sesuai dengan pertanyaan beliau tadi. Jadi yang namanya ruangan hospital itu yang pertama adalah tentu ruangannya itu harus sejuk. Ya, Sejuk. dalam hal ini sejuk sebenarnya harus ada AC-nya. Ya. Nanti ini berhubungan dengan penyimpanan obat. Karena kalau obat ditaruh di tempat yang, mohon maaf ya, mungkin tempatnya panas, tidak ber-AC, itu expirednya belum nyampe, obatnya udah rusak. Nah, paham ya? Paham. Nah, terus lalu yang berikutnya itu adalah harus punya sumber air yang mengalir. Dalam hal ini wastafel sebenarnya. Karena untuk keperluan cuci tangan kan, dan itu penting. Di dunia medis sangat penting yang namanya cuci tangan. Kita yang di dunia medis untuk masalah cuci tangan udah nggak kaget lagi pas waktu menginjak masa corona. Karena di rumah sakit ya cuci tangan. Betul. Ya kan, mau masuk ruangan praktek cuci tangan, habis pegang pasien cuci tangan, nanti ke kantin mau makan cuci tangan, begitu terus. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, punya jendela yang matahari bisa masuk. Oh, oke. Ya, jendelanya buat sirkulasi, mataharinya supaya sinar masuk, kuman pada mati semua lah ibaratnya. Ya, itu yang paling benar memang. Lalu yang keempat sebenarnya sih ini plus minus ya, artinya boleh ada boleh nggak, sebenarnya harusnya itu punya kamar mandi di dalam. Oke. Gitu loh, harusnya sih punya kamar mandi di dalam. Dan harus diingat, sebelum kita ngomong yang poin selanjutnya, yang namanya hospital itu satu syarat paling utama, nggak bisa nggak, rule 101 ibaratnya. Yang namanya hospital harus bersih. Dan nggak hospital doang, Bu, kamar mandinya juga ikutan bersih. Ya kan? Nah itu kan ya saya rasa Anda juga pasti bisa ngebayangin kan ya. Iya. Bagaimana kita mau bekerja di kapal, berada di tengah laut sekian hari, sekian minggu, pisah dari keluarga. Sementara, ya mohon maaf ya, sementara mungkin saya nggak bicara kapal ini, tapi mungkin kan ada juga kapal yang ya mungkin kurang memperhatikan kebersihannya, ada juga. Iya, betul. Iya kan? Ada juga gitu. Ya. Lalu selanjutnya adalah, saya lupa jadi poin terakhir, yang empat, yang kelima itu adalah harus dibersihkan setiap hari. Ya. Jadi masalah kamar, ya, saya ulangin lagi. Poin pertama adalah, kalau mau saya urutkan ya, dia harus bersih, dibersihkan tiap hari, 2. Yang ketiga itu harus sejuk, ya, ber-AC. Yang keempat itu punya jendela, bisa sirkulasi udara. Yang kelima, matahari bisa masuk. Yang keenam, punya air, wastafel. Yang ketujuh, punya kamar mandi. Oke. Nah itu aja dulu. Jadi ada 7 poin, Dok ya? Kira-kira seperti itu. Ada nih, ditulis. Nih, sekali lagi tulis. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada. 6, 7. Nah, sekarang ada nih. Ya. Tadi kan dokter udah jelasin tuh ya. Nah, gimana caranya saya simpan obat yang baik itu bagaimana, Dok? Maksudnya gimana? Simpan obat yang baik? Iya. Oh, oke. Ya. Untuk simpan obat yang baik,
kan udah saya singgung tadi yang di pertama, Iya. ya tempat itu harus sejuk. Betul. Ya, karena kan di dalam hospital biasa dalam hari obatnya dong, Iya. ya kan. Iya. Jadi kalau tempat itu sejuk, obatnya juga tahan sampai expirednya habis. Oke. Kayak yang bilang saya tadi di awal, ingat kalau letaknya atau tempatnya itu panas, expirednya belum habis, obatnya udah rusak. Oke. Ya kan, karena di situ kan ada selain tablet kan ada apa? Ada mungkin ada Ampul. salep, ada sirup, ampul ya kan? Iya. Ah, kayak begitu. Lalu sebagai pengetahuan ya sebenarnya sih kalau penyimpanan rapi nggak rapi itu mah selera ya. Tapi kalau saya pribadi ya dibikin kayak model-model di apotek aja bos, Di kotak-kotak gitu. dikasih kotak gitu, ya kan. Oh. Syukur-syukur, tapi biasanya dipisah yang antibiotik dan yang bukan antibiotik. Jadi yang lu taruh di kotak itu kan ada huruf A, misalnya obat dari huruf A apa? Ini. Nanti dari huruf B apa obatnya? Nah, dari huruf C apa obatnya? Nah, yang antibiotik dipisahin aja sendiri. Oke. Nah, lalu tentang morfin, Iya. ada kan? Ada. Ya. Semuanya, kalau yang namanya morfin untuk mereka yang di atas laut itu diperbolehkan menurut buku AIMO ini, ya. Betul. Tapi kayaknya itu kan tergantungnya kebijakan perusahaan masing-masing sih ya, mau pakai apa enggak. Dan disimpannya kalau di sini sama kapten langsung. Betul. Sesuai buku ini juga, jadi yang namanya morfin, setahu saya, morfin yang nyimpen kapten. Betul. Tapi apa distribusinya yang catat beliau. Betul. Jadi harus klop sama match, ya enggak? Betul. Bawanya 10, dipakainya 2, sisanya 8. Bawa 10 pakai 2, sisa 5. Nah, Itu penyalahgunaan obat namanya, Dok. ya tapi untuk cari siapa yang salah ya udah. Mau siapa yang disalahin sekarang? Yang nyimpen nakoda, yang catat beliau, ya kan? Gitu. Jadi kalau mau untuk morfin memang agak ribet kan ya, karena memang itu adalah obat anti nyeri atau analgetika. Itu adalah obat analgetika golongan narkotika. Iya. Ya, jadi memang itu efeknya yang udah paling kuat sebenarnya. Oke. Lalu kalau untuk masalah pasien, ya, itu lu tau nggak harus pakai medical logbook, Oh iya. ya kan? Iya. Nah, medical logbook itu jangan salah, itu harus ada medical logbook. Medical logbook itu adalah kalau sekarang bahasanya ini apa? Buku kunjungan tamu. Oh, kayak visitor logbook gitu. Iya, Oh. percis. Iya. Jadi yang misalnya mau berobat si Fulan di jabatannya apa? Mualim 1 datang jam berapa? Hari apa? Keluhannya apa? Obatnya apa? Catat. Ya, itu penting banget medical logbook. Sama satu lagi yang sebenarnya penting juga Pak, medical chest certificate. Medical chest certificate itu biasanya dapatnya dari distributor obat untuk kepentingan audit biasanya. Ya, tapi gue yakin lah lu kan udah pada tahu semua kan kayak begini mah, ya itu mah ada luar kepala lah. Ini kita cuma bagi-bagi aja, ya nggak? Biasa diperiksanya pas inspeksi begitu, Dok, kurang lebih. Oh, suka ada inspeksi. Iya, jadi kalau di sini dibilangnya bukan audit tapi inspeksi. Inspeksi, oke. Ya, maklum ini dunianya beda bos. Ini tahun-tahunan di darat, ini tahun-tahunan di laut. Jadi terus untuk kesediaan obat-obatannya berarti pesan sama pihak perusahaan ya? Ya, jadi prosesnya itu kita buat pengajuan. Setelah buat pengajuan nanti perusahaan sendiri yang akan kasih langsung ke kita, begitu. Oh gitu. Oh. Dasarnya tuh apa dari buku ini ya? Dasarnya itu saya lihat dari buku ini. Iya Ya, betul. itu jadi di dalam situ ada standarnya begitu. Kurang lebih lah, Dok, saya bacanya juga sedikit. Saya cari di sini dulu ya. Iya. Itu ada di halaman atau ada di chapter 30, kayaknya 33 itu. Oh benar, 33. Ada di chapter 33.
halaman 33 di udah paling belakang tuh 400 berapa lah ya. Nah ini ada di halaman 400-an ini. Ini semua adalah daftar obat yang dianjurkan sebaiknya ada di atas kapal. Dan ini pembahasannya lengkap juga loh. Ya kan, seperti namanya di sini dia bilang ada namanya apa nih? Coba kita ambil satu contoh ya. Misalnya adalah, nah inilah. Nama generiknya adalah ciprofloxacin. Ini adalah antibiotik golongan quinolone ya, ciprofloxacin. Di sini ditulis diketahui sebagai atau nama patennya itu ada karena ini nama patennya. Jadi nama generiknya ciprofloxacin, nama patennya ada di sini. Lalu sediaannya ada yang 250, ada 500. Indikasinya adalah untuk mencegah infeksi sebagai antibiotik. Kontraindikasinya orang yang alergi terhadap quinolone. Lalu cara pemakaiannya adult dosage itu adalah 2 kali 1 tablet setiap harinya. Lalu efek sampingnya di sini ada muntah, diare, depresi dan lain sebagainya. Ya. Jadi memang di sini lengkap banget kan ya? Bagus pedoman kita buat di atas kapal yang bingung dan awam sama obat-obatan, wajib punya ini buku. Iya. Ya, kalaupun nggak ada yang tadi dokter bilang, langsung aja cari-cari. Iya, dan ini nih memang apa ya? Semua obat. Jadi ini untuk seperti ini aja ada beberapa halaman lah, sampai ke belakang ini kalau nggak salah sampai habis lah. Ya. Jadi kita akan bahas lagi tentang buku ini ya. Jadi thank you Brad udah ngebantuin gua, udah ngasih juga pencerahan kepada yang lain. Dan gimana kalau kita keliling-keliling kapal dulu? Boleh. Temen gue ya. Boleh, siap. Tapi siap. pamit dulu dong. Oke. Oke, terima kasih semuanya, Bruce. Akhir kata, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bung. Oke, thank you, Dok. Sorry, guys. Ini ada yang mau gue kasih, lihat nih. Ini beneran nih. Ini salah satunya kenapa orang nautika nggak boleh buta warna ya begini nih. Salah satunya ya. Ini adalah, nah, bendera apa deh? Itu bendera isyarat. Bendera isyarat. Jadi setiap kapal kalau dia lagi berhenti kan atau lagi jalan aja? Semua situasi ada isyaratnya. Semua situasi ada isyaratnya. Kapal lagi misalnya mogok karena masalah mesin. Kapal lagi apa? Lagi tunggu pandu. Tunggu pandu. Tunggu karantina sebelum masuk dari kapal. Nah, kapal dari luar negeri. karantina ada. Jadi ini dipasang di atas. Di atas. Lu bayangin kalau nakodanya buta warna ditipu sama anak buahnya. Pak, yang hijau kan Pak? Oke, padahal apa nih? Biru. Mana tadi tempatnya? Itu dia. Oke. Iya bener, dari situ. Ya, ini salah satunya nih. Mati-matian yang namanya dokter itu milih calon taruna yang nautika nggak boleh buta warna, salah satunya. Ini PR nih.